Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Habibah, saya dari kelas 5A Manajemen NIM 0418810034. Tanggapan saya tentang adanya pelapak asing adalah kalau orang jualan atau membuka lapak baik secara online maupun tidak kan harus mempunyai izin. Kalau tidak mempunyai izin kan kita bisa dirugikan karena bisa saja orang asing yang menjalankan itu tidak baik untuk usaha kita. Jadi otomatis harus memiliki izin di semua wilayah Indonesia. Selama usaha yang dibuka itu di wilayah Indonesia, jadi mereka harus mempunyai izin. Itu saja tanggapan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kriswanto, NIM 0418100018. Tanggapan saya setuju pemerintah resmi memungut pajak kepada pelaku usaha e-commerce mulai 1 April 2019. Ketentuan pengenaan pajak ini pun telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 PMK 010/2018 tentang perlakuan pajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak Hestu Yoga Seksama memastikan jika aturan perpajakan ini untuk menerapkan perlakuan setara antara pelaku usaha konvensional dan e-commerce. Hal itu diharapkan menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak. Sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilmi. Menurut saya, e-commerce memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Peminatnya yang banyak membuat bisnis ini sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. E-commerce bagian dari bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak sekedar perniagaan saja, tapi juga kolaborasi antara mitra bisnis, lowongan kerja, pelayanan nasabah, dan sebagainya. Nama saya Nimandur Laili, NIM 04181126. Menurut saya, pelapak asing e-commerce di Indonesia memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri. Dampak positif yaitu memang e-commerce berkontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Negatifnya, karakteristik e-commerce tanpa batas memberi ancaman serius bagi penjual online dan produsen di Indonesia. Dengan maraknya dan mudahnya produk dari impor dan penjual asing masuk ke pasar Indonesia. Salah satu alasan utama konsumen berbelanja langsung dari luar negeri yaitu produknya langka di pasar Indonesia dan harga produk relatif lebih murah jika membeli dari luar negeri. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan mengancam keberlangsungan usaha produsen dan penjual online di Indonesia. Pemerintah mengurangi jumlah e-commerce dari luar negeri dan memberlakukan pajak. Dengan ketentuan tersebut akan meningkatkan kepatuhan dan mengajak pelaku e-commerce untuk berkontribusi membangun negara lewat pembayaran pajak serta menciptakan perlakuan setara kepada pengusaha konvensional. Sekian tanggapan dari saya tentang pelapak asing e-commerce di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmah Nur Laila, NIM 0418110025. Tanggapan saya mengenai pelapak asing di e-commerce Indonesia, jalan terbaiknya bukan dengan melawan, tapi justru mengupayakan hal berekspansi ke asing. Sebab kalau dari awal ekspansi asing ditanggapi dengan perlawanan, suatu saat pelapak lokal juga sulit meraup pasar global. Hal yang bisa dilakukan yaitu, pertama, pelapak lokal harus disemangati dengan intensif untuk menciptakan produk berdaya saing tinggi. Intensif itu seperti pendanaan, kemudian regulasi, pajak atau bimbingan, penyemangat atau membantu pengembangan e-commerce lokal.
yang kedua, memilih jalur diplomasi untuk e-commerce asing yang berbisnis di Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah memberlakukan pajak pada e-commerce asing yang sudah ditentukan. Sekian tanggapan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.